Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini Bunda akan memaparkan materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas atau yang sebelumnya sudah pernah kita diskusikan nih di salah satu aplikasi pembelajaran yang sudah berjalan beberapa minggu terakhir ini. Di video kali ini Bunda akan memaparkan materi mengenai teks laporan percobaan. Selamat datang di video pembelajaran Bunda. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Nah, kalian, apa itu teks laporan percobaan? Jadi, teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan, bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Selanjutnya yang kita bahas mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. Dan yang kedua, teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Yang ketiga, teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Misalnya, objek yang diamati adalah planet Venus, maka dapat diklasifikasikan misalnya pengertian planet Venus, ukuran planet Venus, ciri-ciri planet Venus, dan sebagainya. Begitupun dengan kelelawar, misalnya yang diklasifikasikan adalah jenis kelelawar, ciri fisiknya, dan kebiasaan hidupnya. Nantinya, bagian-bagian yang telah diklasifikasikan akan dijelaskan secara rinci sehingga menjadi sebuah teks laporan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur teks laporan. Struktur teks laporan salah satunya yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Misalnya, dalam teks kelelawar, pernyataan umumnya adalah kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Struktur berikutnya adalah uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Misalnya, dalam teks kelelawar, uraian yang dibahas yang pertama misal dari segi penampilan. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Lalu, dibahas mengenai kebiasaan makan. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Lalu, dari kapasitas. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Dilihat dari perkembangbiakan. Misalnya, kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Selanjutnya, unsur-unsur kebahasaan, aspek umum atau generik, aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contohnya kendaraan, mamalia, dan ikan air tawar. Kendaraan, kata khususnya motor, mobil, kereta. Mamalia, kata khususnya lumba-lumba, dan paus. Ikan air tawar, kata khususnya lele, mujair, gurami. Selanjutnya yaitu ada kata tugas, kata yang memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai konteks, sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat.
Contoh kata tugas, kata depan, di, ke, dari, pada, kata hubung, dan, atau, tetapi, kata sanda, si, sang, yang, partikel, lah, kah, tah, kun. Contoh dalam kalimat, xilem dan floem adalah sel tumbuhan. Selanjutnya, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif, lari, tidur, renang, dan sebagainya, atau imbuhan men dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Peneliti sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, dan zat asam sebagai objek. Pada kalimat tersebut, peneliti yang merupakan subjek melakukan tindakan kepada zat asam yang merupakan objek. Selanjutnya, urutan kegiatan. Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Contohnya, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kata pertama merupakan urutan kegiatan. Berikutnya kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep atau pengertian. Contoh, bahan baku, ketakutan, petinju, pengadilan, dan pikiran. Berikutnya kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, pendidikan, kata teknisnya kurikulum, silabus. Kedokteran, kata teknisnya infus, pasien.